Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjutkan ke subbab 8.3 yaitu fungsi eksponen asli. Oke, jadi fungsi eksponen asli ini merupakan inverse atau balikan dari fungsi logaritma asli. Jadi di sini karena turunan dari ln x itu adalah 1/x, dia harus lebih besar dari 0 untuk x-nya positif. Maka fungsi dari logaritma asli ini adalah monoton murni, sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kalian bisa ingat lagi bahwa fungsi dari logaritma asli atau ln itu kan grafiknya dasarnya kurang lebih seperti ini ya, melalui titik 1,0. Dia itu adalah fungsi yang selalu naik. Jadi monoton naik gitu ya, monoton murni. Monotonnya naik gitu. Sehingga dengan sifat kemonotonan ini, kita bisa tahu bahwa fungsi logaritma asli itu memiliki inverse. Ingat ada teorema bahwa jika suatu fungsi itu monoton murni, maka dia memiliki inverse. Nah, karena fungsi logaritma asli ini monoton murni, maka fungsi logaritma asli itu memiliki inverse. Nah, inverse dari fungsi logaritma asli ini itu disebut dengan fungsi eksponen asli, gitu ya. Notasinya XP, jadi eksponen gitu ya. Jadi, hubungan antara fungsi eksponen asli dengan logaritma asli itu adalah saling inverse. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa jika y itu adalah sama dengan eksponen x, maka x itu adalah ln y. Atau sebaliknya ya, kalau y itu adalah ln x, maka x itu adalah eksponen y, itu kebalikannya. Jadi, saya ulang lagi bahwa fungsi eksponen asli ini adalah inverse dari fungsi logaritma asli. Gitu ya. Oke, jadi di sini saya bisa simpulkan bahwa ini adalah inverse dari fungsi logaritma asli atau natural gitu ya. Kenapa? Karena fungsi logaritma asli ini dia monoton naik. Jadi dia punya inverse. Masih inverse-nya ini itu adalah fungsi eksponen asli gitu ya. Nah, hubungan dari mereka saya bisa tuliskan jika y itu adalah eksponen x, maka x itu adalah ln y. Atau kebalikannya, misalkan y-nya itu adalah ln x, maka x-nya itu adalah eksponen y. Gitu ya, dia saling inverse. Jelas mungkin ya. Nah, jadi di sini kita kembali ke slide. Jadi dari sini kita dapat bahwa jika y-nya adalah eksponen ln y, maka x-nya itu adalah ln dari eksponen x. Bingung nggak? Jadi di sini kan y sama dengan eksponen x. Y sama dengan eksponen x yang ini ya. Nah, sedangkan x-nya itu adalah ln y. Maka y itu sama dengan eksponen x. X-nya itu diganti dengan ln y. Kan ini sama dengan x kan ya. Artinya x itu adalah ln y. Y-nya itu apa? Y-nya adalah eksponen x. Ya bisa buat jadi bolak-balik ya. Jadi eksponen dari ln y itu adalah y itu sendiri. Jadi kasarnya gitu ya saya bisa sebut jika eksponen ketemu ln maka dia tinggal y sama y kan gitu. Ln ketemu eksponen, jadi eksponen ketemu ln. Jadi kayak tinggal saling menghabiskan gitu ya. Kenapa? Karena dia saling inverse antara eksponen dengan ln. Jadi y sama dengan eksponen ln y, maka itu sama dengan y sama dengan y gitu. Begitupun ln ketemu eksponen, dia juga saling inverse. Artinya di sini
X sama dengan X. Ln sama eksponen sama ln ketemu dia saling inverse gitu ya. Oke, ada definisi 8.2. Bilangan E itu adalah bilangan real positif yang bersifat ln E itu sama dengan 1. Jadi kalian ada bilangan E, bilangan real positif, di mana ln E itu sama dengan 1. Nah, sehingga dari sifat fungsi logaritma diperoleh bahwa eksponen X itu sama dengan eksponen ln eksponen E. Gimana sih? Ini maksudnya gini. Eksponen X, yang tadi saya bilang, eksponen sama ln dia saling menghabiskan. Seperti yang di atas tadi ya. Jadi eksponen X itu kita bisa tuliskan eksponen ln dari eksponen X. Artinya pangkat X ini kan kita bisa turunkan ya. Si X ini, sifat logaritma. Kalau ada ln A pangkat B, berarti kan itu sama dengan B ln A kan gitu. Maka di sini eksponen X ln E. Jadi ingat ada gini kan ya, ln A pangkat B misalkan ya. Itu sama dengan B ln A. Ini pun sama ya, jadi kayak begitu. Jadi di sini ln eksponen X kita ubah menjadi X ln eksponen X. Ln eksponen X itu sama dengan X ln E gitu ya, kayak gini. Nah, maka di sini ln ketemu ln E itu sama dengan 1. Maka eksponen X itu sama dengan eksponen X. Jadi ini sama dengan ini. Ya. Jadi kalau kita simpelnya kita nulis EXP X itu kita bisa tuliskan dengan E pangkat X gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa eksponen X itu adalah eksponen dari X. Jadi kita singkat dengan E pangkat X. Gitu. Ya. Nah, turunan dan integral fungsi eksponen asli. Nah, dengan menggunakan turunan fungsi inverse, kita bisa memperoleh bahwa jika Y sama dengan eksponen X, maka X sama dengan ln Y. Saling inverse tadi ya. Jadi sekarang kita sudah menuliskan bahwa eksponen XPX ini, nah ini kita bisa tulis menjadi apa? Y sama dengan eksponen X, maka X-nya itu sama dengan ln Y. Itu sekarang kita sudah tahu bahwa XPX itu bisa kita tulis dengan eksponen X gitu ya. Jadi ini dia saling inverse ya. Nah, balik ke slide. Nah, ketika kita tahu hubungan Y sama dengan eksponen X itu, maka sama juga dengan X sama dengan ln Y gitu ya. Nah, maka kita bisa ubah X ln Y ini kita turunkan, maka X kita turunkan terhadap Y, maka dx per dy. Lalu ln Y, turunan dari ln Y itu sama dengan 1 per Y. Maka kita punya dx per dy sama dengan 1 per Y. Lalu kita bisa balikan, jadi ya, di sana awalnya adalah dx per dy, kita balik menjadi dy per dx. Maka itu akan menjadi sama dengan Y, di mana Y itu adalah eksponen X kan ya. Kan di sini Y sama dengan eksponen X. Jadi ketika kita balikan dy per dx itu sama dengan Y, maka dy per dx alias turunan Y terhadap X itu sama dengan eksponen X itu sendiri. Yes. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa turun dari eksponen X itu adalah eksponen X itu sendiri. Oke. Nah, jadi secara umum, turunan eksponen dari UX itu adalah EU dikalikan U aksen. Jadi misalkan ada fungsi eksponen UX di mana UX ini itu adalah
suatu fungsi eksponen, misalkan eksponen X kuadrat plus 3 gitu ya. Jadi turunannya adalah eksponen U dikalikan U aksennya, turunan dari fungsi UX-nya. Nah, sehingga kebalikannya, integral dari eksponen X dx itu sama dengan eksponen X plus C. Jadi sebenarnya eksponen asli ini paling gampang ya, mau naik turun itu sama dengan eksponen X. Nah, kecuali X-nya itu adalah berupa fungsi, maka jangan lupa dikalikan turunan dalamnya. Artinya turunan dari UX-nya itu sendiri. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa turunan dari eksponen X itu adalah eksponen X itu sendiri. Turunan dari eksponen pangkat fungsi, U misalkan ya, saya simpel aja tulisnya ya, maka itu sama dengan eksponen U dikalikan U aksennya. Lalu integralnya, integral dari eksponen X dx, itu sama dengan eksponen X plus C. Oke ya, bisa kalian ya hafalkan boleh ya. Oke, contoh soalnya. Misalkan kita diminta untuk menghitung soal ini ya. Eksponen, integral dari eksponen 3 per X dibagi dengan X kuadrat dx. Benar nggak itu soalnya? Oke, di sini kita lihat bahwa eksponennya pangkatnya 3 per X, artinya dia berupa fungsi. Nah, kalau kita memiliki soal, bentar ya. Jadi ketika kita memiliki soal eksponen 3 per X, maka di sini yang kita misalkan itu adalah pangkatnya. Jadi di sini kita misalkan U misalkan itu adalah 3 per X. Atau U itu adalah 3 X pangkat min 1, kan gitu ya. Kan 3 per X ya. Nah, maka turunannya itu adalah DU-nya itu sama dengan berapa? Min 3 X pangkat min 2, gitu kan ya. dx. Alias DU itu sama dengan min 3 per X kuadrat dx. Ya. Alias dx itu kita bisa tuliskan sama dengan gimana? X kuadrat per min 3, kan kali silang ya. Jadi X kuadrat per min 3 DU. Nah, sekarang dari soal itu maka kita bisa tuliskan di sini bahwa ini jadi integral E 3 per X itu kan jadi kita misalkan menjadi U ya. Lalu di sini ada X kuadrat. dx itu adalah X kuadrat per min 3. Ini metode substitusi ini ya. Oke, maka kita bisa simpelkan di sini X kuadratnya itu saling coret ya.
gitu. Maka sisanya itu adalah min 1/3. Kita keluarkan konstantanya, integral dari EU DU kan gitu. Maka integral dari eksponen U DU itu sama dengan EU itu sendiri kan ya. Maka di sini hasilnya adalah min 1/3 EU. Integral dari eksponen U adalah eksponen U. Karena di sini adalah integralnya tak tentu, artinya integralnya nggak ada batas, maka kita tuliskan ditambah C gitu kan ya. Maka kita selesaikan min 1/3 eksponen dari U. U-nya apa? U-nya adalah 3/X ditambah dengan C. Bisa ya? Jadi menggunakan metode substitusi, nah ketika ada soal yang eksponen-eksponen begitu, maka yang dimisalkan itu adalah pangkatnya. Jadi di sini adalah U-nya itu adalah 3/X. Ada contoh yang kedua, apa ini? Oh, diminta cari turunan. Oke, saya ganti warna ungu ya. Diminta untuk mencari turunan dari eksponen 3X ln X. Oke. Nah, sekarang kalau di sini kita lihat bahwa di sini kan kita diminta untuk mencari kode X, berarti kan di sini artinya turunan ya. Turunan dari eksponen 3X ln X. Maka kita lihat bahwa U-nya itu adalah 3X ln X. Oh. Kita balik ke sini. Berarti kita gunakan misalkan ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3, maka kita gunakan yang nomor 2. Turunan dari eksponen U itu adalah eksponen U dikalikan U aksennya. Jadi dengan mudah kita bisa tuliskan bahwa turunan dari eksponen 3X ln X itu adalah, ini kan adalah U-nya. U-nya yang mana? U-nya itu adalah ini kan. Jadi U-nya itu adalah 3X ln X. Maka U aksennya apa? Turunan dari 3X ln X. Kalian jangan bingung ya, kalau ada 3X ln X berarti ini adalah perkalian. 3X dikalikan ln X. Maka turunannya kita bisa gunakan aturan turunan perkalian. U aksen X, U aksen V ditambah V aksen U kan gitu ya. Maka di sini U aksen itu berarti kan turunan dari 3X ya. 3 U aksen V, V-nya adalah ln X. Ditambah V aksen, turunan dari ln X itu adalah 1/X kan. Ingat ya, turunan dari ln. Terus dikalikan dengan V aksen U. U-nya adalah 3X. Maka U aksen itu adalah 3 ln X ditambah dengan 3. Paham ya? Nah, maka kita kembali ke turunan eksponen 3X ln X itu adalah EU dikalikan U aksen. Berarti kita tuliskan EU, U-nya adalah 3X ln X dikalikan U aksen. U aksennya adalah 3 ln X ditambah 3. Selesai. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana grafik dari fungsi eksponen asli? Nah, karena fungsi eksponen asli ini merupakan inverse dari fungsi logaritma asli, maka sesuai dengan sifat grafik dari fungsi inverse itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Artinya kita bisa ingat bahwa grafik dari fungsi logaritma asli itu adalah seperti ini. Nah, maka grafik dari fungsi eksponen asli itu adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Jadi seperti ini. Kalau ini Y sama dengan ln X melewati titik 1,0, maka Y sama dengan eksponen X itu melewati titik 0,1. Oke, jangan kebalik ya.
Nah, penggunaan fungsi logaritma dan eksponen asli ini salah satunya adalah untuk menghitung turunan fungsi berpangkat fungsi. Jadi untuk fungsi yang kompleks, ada fungsi berpangkat fungsi, kita bisa selesaikan dengan menggunakan logaritma dan eksponen asli. Nah, jadi di sini misalkan diketahui fungsinya fx-nya adalah gx pangkat hx. Jadi di sini adalah fungsi gx dipangkatkan fungsi hx. Nah, yang ditanyakan adalah f aksen x-nya, turunannya. Maka kita bisa menggunakan fungsi logaritma dan eksponen asli. Caranya adalah dengan mengubah bentuk dari soalnya itu menjadi ln. Lalu kita turunkan masing-masing ruasnya, ruas kiri maupun ruas kanan, menggunakan sifat turunan dari ln U itu adalah seper U aksen gitu ya. Baru nanti kita selesaikan. Mudahnya kita lihat ke contoh soal saja ya. Oke, kita diminta untuk mencari turunan fungsi, misalkan adalah sin x pangkat 4x. Jadi fungsinya sin x dipangkatkan 4x. Kita kotret ya. Misalkan fx itu adalah sin x pangkatkan 4x. Ditanyakan adalah f aksen x alias turunannya gitu ya. Nah, maka langkah pertama kita jawab ya. Langkah pertama adalah kita ubah bentuk fungsi pangkat ubah bentuk fungsi pangkat fungsi itu menjadi perkalian fungsi dengan menggunakan fungsi logaritma asli. Maksudnya adalah seperti ini. Jadi di sini awalnya, ini kita jawab ya. Nah, awalnya itu adalah saya tulis ulang soalnya. Fx itu sama dengan sin x dipangkatkan 4x. Gitu ya. Nah, maka jika kita kedua ruas kita tambahkan ln. Jadi di sini adalah ln fx itu sama dengan ln sin x dipangkatkan 4x. Nah, yang bagian ini, nah ini, itu tuh gunakan sifat ini. Kalau ada ln A pangkat B, itu sama dengan B ln A, gitu kan ya. Maka kita bisa tuliskan bahwa ln fx itu sama dengan 4x ln sin x. Jelas ya? Maksud dapatnya dari mana? Nah, kemudian kita turunkan kedua ruas terhadap x, jelas ya? Maka kita cari turunan kedua ruas, maka dx kita turunkan ln fx itu sama dengan dx dari 4x ln sin x. Nah, sekarang turunan dari ln fx apa sih? Turunan dari ln itu adalah 1 per kan ya? Tapi di sini kita bisa teruskan bahwa turunan dari ln fx itu berarti kan 1 per fx. Jadi ingat, saya teruskan lagi di sini ya. Jadi ln u itu turunannya dx-nya dari ln u itu adalah 1 per u dikalikan u aksen kan gitu ya. Bagian yang ini. Maka bisa saya tuliskan dia menjadi turunan dari ln fx itu adalah 1 per fx dikalikan dengan u aksen. U aksen berarti di sini adalah f aksen x kan gitu ya. Jelas mungkin ya. Lalu turunan dari 4x ln sin x apa? Kita gunakan sifat u aksen v plus v aksen u. Karena dia perkalian. Ini kan perkalian ya. Kita gunakan u aksen v ditambah v aksen u. U-nya apa?
U-nya adalah 4X. Maka U aksennya adalah 4. Kalau V-nya adalah ln sin X, maka V aksennya apa? Turunan dari ln sin X adalah turunan ln U itu adalah seper U aksen. Berarti di sini adalah 1 per sin X, 1 per U-nya gitu ya. Karena U-nya adalah sin X ya. Jadi 1 per sin X, turunan dari sin X itu adalah cos X. Alias V aksennya itu sama dengan cos per sin, yaitu kotangan X. Jelas ya? Maka kita tuliskan U aksen V. U aksen apa? 4 ln sin X. U aksen V ditambah dengan V aksen U. V aksennya apa? V aksen adalah kotangan X dikalikan 4X. Berarti di sini ditambahkan dengan 4X kotangan X. Oke. Nah, maka sekarang kita tinggal menyelesaikan. Di sini adalah 1 per fx dikalikan f aksen x sama dengan 4 ln sin x ditambah 4x kotangan x. Maka kita tinggal kali silang saja. Bahwa f aksen x, kan kita mau carinya f aksen x ya di soalnya. Ini lihat soalnya. Soal yang mau kita carikan ini f aksen x. Maka f aksen x itu kita tinggal ubah saja. Itu sama dengan kali silang fx-nya. Maka di sini adalah 4 ln sin x ditambahkan 4x kotangan x, kita kalikan dengan fx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah sin x dipangkatkan 4x, kan gitu ya soalnya. Sin x dipangkatkan 4x. Maka kesimpulannya, f aksen x-nya itu adalah 4 ln sin x ditambah 4x kotangan x, kita kalikan dengan sin x dipangkatkan dengan 4x. Gitu. Semoga bisa diikutin ya. Oke. Nah, sekian materi untuk fungsi eksponen asli. Kita lanjutkan ke part berikutnya untuk subbab 8.4.